Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Salsa dengan NIM 8778333649. Saya dari Universitas Terbuka Bandung, program studi PGSD. Di sini saya ingin mengerjakan tugas pembelajaran mikro tentang keterampilan dasar mengajar. Terdapat beberapa keterampilan di sini. Saya memilih dua keterampilan, yaitu keterampilan bertanya dan keterampilan menjelaskan. Ditonton sampai habis ya videonya. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Kok pada lemes gitu sih? Coba ibu tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, kalau udah pada semangat, kita mulai saja pelajarannya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa makhluk hidup itu? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya. Ya, benar sekali. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, manusia. Seperti apa contohnya? Seperti ayah, bunda, kakek, nenek, kakak, adik, dan yang lainnya. Yang kedua, hewan. Seperti apa itu hewan contohnya? Seperti kucing, kelinci, anjing, gajah, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, tumbuhan. Seperti bunga, pohon, rumput, dan masih banyak lain yang gak bisa Ibu sebutkan. Ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Yang pertama, bergerak. Manusia bergerak dengan berjalan dan berlari. Hewan bergerak dengan berenang, melompat, terbang, dan merayap. Tumbuhan bergeraknya berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan tidak bergerak seperti hewan dan manusia. Kok bisa beda, Bu? Karena dia hanya bergerak pasif. Batang tumbuhan bergerak, tumbuh karena cahaya matahari, akar tumbuhan bergerak, tumbuh ke dalam tanah. Dan yang kedua, bernapas. Manusia bernapas menghirup oksigen, sedangkan tumbuhan menghirup karbon dioksida pada siang hari dan menghirup oksigen pada malam hari. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Alat pernapasan hewan adalah paru-paru, insang, trakea, kulit. Kalau tumbuhan bernapas dengan stomata. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Contoh deh, ketika kalian masih bayi, tubuh kalian tidak sebesar sekarang. Tubuh kalian lebih tinggi, lebih besar. Begitupun anak ayam juga tumbuh semakin besar. Jadi, tumbuhan juga seperti itu. Semakin tinggi dan semakin jumlah daunnya semakin banyak, itu bukti kalau makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Dan yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak artinya bertambah banyak. Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah, manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan juga ada yang melahirkan dan ada juga yang bertelur. Dan kalau tumbuhan berkembang biak dengan cara biji, tunas stek, okulasi, dan spora. Dan yang terakhir, memerlukan makanan. Makhluk hidup juga memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan juga diperlukan untuk tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan makhluk hidup ini ditandai dengan bentuk dan ukurannya menjadi lebih besar. Oke anak-anak, apakah kalian sudah mengerti? Oke, kalau kalian sudah mengerti, Ibu mau bertanya. Yang pertama, kenapa manusia dan hewan bergeraknya beda dengan tumbuhan? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Jawabannya karena dia hanya bergerak pasif. Ya, benar sekali. Pertanyaan kedua, apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Benar sekali, tepuk tangan semuanya. Oke, segitu dulu pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itulah tugas pembelajaran mikro tentang keterampilan dasar mengajar yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.